Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lutfi Muhammad Nasrul Haq dari kelas 10 IPS 2. Di sini saya akan mempresentasikan PPT saya, yaitu tentang bab 5 ya, tentang integrasi nasional dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Nah, kebinekaan bangsa Indonesia. Kebinekaan merupakan realitas bangsa yang tidak dapat dipungkiri keberadaannya untuk mendorong terciptanya perdamaian dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bhinneka Tunggal Ika adalah semboyan bagi bangsa Indonesia yang artinya berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Bhinneka Tunggal Ika merupakan alat pemersatu bangsa. Selain semboyan negara, juga memiliki alat-alat pemersatu bangsa sebagai berikut. Yang pertama, dasar negara Pancasila. Yang kedua, bendera merah putih sebagai bendera kebangsaan. Yang ketiga, bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional dan bahasa persatuan. Yang keempat, lambang negara burung Garuda. Yang kelima, lagu kebangsaan Indonesia Raya. Yang keenam, lagu-lagu perjuangan. Penerapan aktualisasi nilai-nilai Bhinneka Tunggal Ika. Contoh yang pertama dalam bidang hukum, yaitu contohnya saat pemilu, warga memiliki hak suara. Ya walaupun ya kan warga negara memiliki hak-hak suara yang berbeda-beda, tetapi kan kita harus tetap ya walaupun berbeda pilihan suara, tapi kita harus yaitu tetap satu jua pokoknya. Yang kedua, bidang hukum dan pemerintahan, yaitu contohnya para penegak hukum harus bersikap objektif dan tidak melakukan diskriminasi kepada semua pelanggar hukum. Yang ketiga, bidang sosial budaya, yaitu menghormati segala bentuk masyarakat, yaitu bentuk masyarakat itu misalnya dari kayak perbedaannya atau keberagaman yang terjadi di masyarakat, jadi kita harus menghargai perbedaannya itu. Yang keempat, contohnya dalam bidang pertahanan, yaitu aktualisasi nilai-nilai Bhinneka Tunggal Ika dalam kehidupan pertahanan keamanan akan menumbuhkan kesadaran cinta tanah air. Persatuan dalam keberagaman harus dipahami oleh setiap warga masyarakat agar dapat mewujudkan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, kehidupan yang serasi, selaras, dan seimbang. Yang kedua, pergaulan antar sesama yang lebih akrab. Yang ketiga, perbedaan yang ada tidak menjadi sumber masalah. Yang keempat, pembangunan berjalan lancar. Oke, yang seterusnya. Pentingnya konsep integrasi nasional. Pengertian integrasi nasional. Integrasi berasal dari bahasa Inggris, integrate, yang artinya menyatu padukan, menggabungkan, hingga menjadi satu kesatuan yang padu. Pengertian nasional berasal dari bahasa Inggris, yaitu nation, yang artinya bangsa. Integrasi nasional merupakan penyatu paduan antar suku, ras, agama, dan golongan sehingga menjadi satu identitas bangsa, yakni bangsa Indonesia. Nah, ini ada pendapat para ahli tentang integrasi. Yang pertama, Howard Origins, yaitu dia mendefinisikan integrasi, yaitu integrasi bangsa berarti penyatuan bagian yang berbeda-beda dari suatu masyarakat menjadi suatu keseluruhan yang lebih utuh, atau memadukan masyarakat-masyarakat kecil yang jumlahnya banyak menjadi satu kesatuan bangsa. Yang kedua yaitu pendapat dari Myron Weiner. Dia mendefinisikan integrasi, yaitu integrasi adalah proses penyatuan dari berbagai kelompok budaya dan sosial ke dalam satu kesatuan wilayah dalam rangka pembentukan suatu identitas nasional. Yang C, syarat-syarat terwujudnya integrasi. Syarat-syarat terwujudnya integrasi menurut William F. Ogburn
dan Meyer Nimkov, yaitu anggota masyarakat merasa berhasil saling mengisi kebutuhan-kebutuhan di antara mereka. Yang kedua, masyarakat berhasil menciptakan kesepakatan bersama mengenai norma dan nilai-nilai sosial yang dilestarikan dan dijadikan pedoman. Yang ketiga, norma-norma sosial yang dilestarikan berlaku cukup lama, tidak mudah berubah, dan dijalankan secara konsisten. Yang D, faktor-faktor pembentuk dan penghambat integrasi nasional. Di sini faktor pembentuk integrasi nasional, yang pertama adanya rasa senasib, yang kedua adanya ideologi nasional yaitu kita Pancasila, yang ketiga adanya tekad untuk bersatu. Selanjutnya faktor penghambat integrasi nasional. Yang pertama kurangnya penghargaan terhadap kemajemukan, yang kedua kurangnya toleransi antar golongan, yang ketiga kurangnya kesadaran dari masyarakat Indonesia terhadap ancaman dari luar. Yang E, tantangan dalam menjaga keutuhan NKRI. Fenomena global dalam era globalisasi menjadi sebuah ancaman terhadap NKRI. Dampak yang dialami bangsa Indonesia jika tidak bisa menjaga keutuhan NKRI antara lain, yang pertama, hilangnya budaya Indonesia, yang kedua, hilangnya ideologi bangsa, yang ketiga, ancaman perebutan wilayah NKRI. Nah, adapun menjaga keutuhan NKRI dengan cara sebagai berikut. Yang pertama, menjaga kehidupan demokrasi politik. Yang kedua, keharmonisasian hubungan antar golongan. Yang ketiga, penghormatan hak asasi manusia. Yang F, peran serta warga negara dalam menjaga kesatuan NKRI. Yang pertama, harus adanya kesadaran warga negara untuk menjaga NKRI. Yang kedua, adanya bela negara. Yang ketiga, kesediaan warga negara dalam membela negaranya. Tercantum dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 Pasal 9 Ayat 2, yaitu menjelaskan upaya bela negara dapat diselenggarakan dengan pengabdian sesuai dengan profesi. Sekian PPT yang saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.